Hai kawan tipu-tipu, welcome to Podstoy, podcast Sotoy by Infriend. Kalau lu gimana nih, Pak? Banyak pengalaman. Iya, untuk di umur sekarang perbanyak pengalaman sih. Tebar jala seluas-luasnya sih. Iya benar. Belajar. Soal ikannya dapat berapa belakangan. Yang penting tebar jala aja dulu. Iya, banyak. nggak penting lu gagal, yang penting lu mencoba. Iya, Sepakat sih gue sama lu, Bok. Gitu. Benar. Kayak gue ingat kata-katanya Zawin sih. Apa tuh? Nah, lu tau gak sih Zawin? Tahu. Zawin yang penyanyi Drake Zawin. Bukan, apa paham. Gue kira Zawin yang komika. Iya. Gue ngejok banget. Oh. Sorry. Ketawa. Masih kita ketawain. Lucu sekali. Kurang banget nyet. Lanjut. Kata-kata Zawin tuh kesempatan nggak datang dua kali emang. Tapi kesempatan tuh datang buat orang-orang yang mau mencoba. Iya, karena dengan lu mencoba lu membuka kesempatan baru. Kalau nggak salah itu ya kata-katanya ya. Nonton aja lah sendirilah. Iya. Kayaknya kita kedepannya mesti undang teman kita deh yang udah mencoba untuk usaha dan kerja. Udah berhasil gitu. Usaha dong. Yang kerja? Oh, berarti lu bisa. Iya. Yang kerja juga. Berarti lu bilang orang yang kerja nggak berhasil dong. Ini kan kita tadi akhir-akhir ini lagi ngebahasnya masalah usaha-usaha mulu. Nggak akhir-akhir ini ya, lagi baru-baru ini doang ya, nggak akhir-akhir ini. Masalah Iya. tentang COVID, nyari pekerjaan. Iya, sama yang udah kerja juga. Lo sebenarnya paham gak sih? Paham anjing. Kasar banget mulutnya. Oh iya, maaf. Iya, gak usah sensor, gak usah. Orang tahu sifat asli lu. Nakal, Liar, bandel. ngomongnya kasar. Matiin karakter teman. Emang gitu gitu. Bangsat. Tuh buat teman-teman nih mungkin sama lah kita ya. Maksudnya kalau gue sih mungkin ngeluh boleh. Oh, boleh juga sih. Boleh sih kalau gue di diri gue ngeluh oke lah, tapi jangan berlarut lah. Jangan terlalu kelamaan ngeluhnya gitu. Ngeluh ya buat sekedar doang gitu. Kalau gue sih mikirnya jadilah orang yang bisa pinter baca peluang. Ambil setiap peluang yang ada. Kalau gue Itu kayak motivator. Oh, Motivator. Kita kayak motivator. Enggak, sorry. Ya bukan motivator lah. Enggak. Opini gue sini, opini gue. Ya namanya juga sotoy. Iya. Ayo, suara 1 2 3. 1 2 3. Podcast Sotoy. Suara gue sama kayak suara lu. Oke. Lanjut. Tadi balik ke awal nih. Masalah pekerjaan. Di masa pandemi nyari duitnya susah. Ya mungkin buat teman-teman ngerasain lah susahnya sebagai fresh graduate. Ya buat masuk ke perusahaan atau pekerjaan yang diinginkan mungkin bakal lebih sulit, lebih ada cobaannya dibandingkan di sebelum pandemi ya nggak sih? Tapi menurut gue gini sih, sulit itu ketika lu terlalu membatasi diri lu karena lu pengen kerja sesuai dengan apa yang lu mau. Terlalu idealis. Iya, terlalu idealis. Ketika lu mencoba untuk realistis sedikit aja, lu mencoba untuk kerja yang ya pabrikan ya ngasih apa ya. Sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Sulit itu ketika lu terlalu idealis sama diri sendiri, lu nggak mencoba untuk realistis sedikit. Menurut gua gitu sih. Gue juga mungkin gitu sih. Maksudnya gue orang yang idealis sih terlalu sama diri tentang pekerjaan ya. Mungkin gue terlalu gitu. Misalkan gini. Gue punya sisi idealis kayak gue nggak mau kerja formal yang harusin gue bangun tidur jam 6 prepare segala macem, pakaian rapi, berangkat jam 7, macet-macetan 8 jam gue kerja, balik dan gue ulangi selama 5 hari. Misalkan gue kagak mau kayak gitu, ya gue nggak bakal kerja, ya nggak sih? Harus sedikit realistis ya berarti ya. Iya, kalau kita ngomongin soal kerjaan, gampang enggaknya tergantung balik lagi ke diri sendiri. Menurut gue gitu sih. Tapi di masa pandemi justru banyak orang-orang, kalau gue merhatiin mereka yang susah dapat pekerjaan atau yang putus dari pekerjaannya, malah mereka makin kreatif sih. Kayak mereka mencoba untuk usaha dengan berdagang. Banyak tuh gue liat juga. Iya. Jual kayak makanan frozen food kayak gitu. Justru ada positifnya juga sih. Iya nggak sih? Menurut gue sih gitu. Bener. Gue sepakat sih. Intensitas buat ngelakuin hal itu jadi ada termotivasi gitu. Jadi effortnya gue lakuin nih. Ya. Iya, karena gue ngeliat dari kakak gue sih. Kakak gue soalnya kayak gitu. Empok. Ya empok. Pola.
Teteh kan gue manggilnya Iya, teteh. teteh kenapa kakak? Ya teteh. Terus, Iya, gue ngeliat. itu teteh kan itu kan frozen food. Apa Iya, namanya? frozen food pizza goreng. Ada nggak Instagram tuh? Oh, iya, Instagramnya nggak ada deh. berarti kau hubungin aja ya? Iya, Iya. Bisa lewat tuh. Hubungin Repal aja. boleh Buat Repal tuh. tuh bisa tuh. Iya, soalnya Buat gue ngeliat nyemil nonton film ya nggak sih? Kalau pandemi kan nggak bener. terbatas lu keluar. Dan jarang juga sih pizza goreng coba. Iya belum pernah. Kenapa lu nggak bawa ke sini buat kita kan kita di rumah? Nanti next gue bawa. Pokoknya next konten kita bikin konten sambil makan pizza goreng. Boleh. Kopi dong juga dong. Mana? Jadi bikin. Ya, lu kan Oh. punya. Iya. Boleh. Jadi gitu gue ngeliat kakak gue kayak Kan lu asam lambung berdua. Wewe. Lu berdua. Ya kekurangannya gue tadi. udah kalau nggak mau bawa mah udah kita beli di warung. Tahu Gua dia soalnya selalu aja Bob. Paris Coffee itu kuat strong dia. Oh, kalau lu kuat nggak masalah gue bawain. Kalau Udah. kuat, Benar nggak usah. syaratnya nggak boleh wewe deh. Gimana? Oh ada menu yang cocok buat lu berdua. Dan biar nggak asam lambung. Nggak usah ngasih ekspektasi lah. Kopi Milo. Kopi belum pernah nyobain kan? Kopi susu Milo. Ntar gue Belum sih, kayaknya gue belum pernah nyobain tuh kopi Milo. Nah, ntar gue bawain. Emang ada pak? Cocok tuh. Ini produk Parvis bukan apa? Produk Parvis. Oh ini menu baru. Menu baru nanti yang akan Boleh keluar sih, di boleh bulan Januari. Wah masih lama dong itu, kita belum bisa Iya. nyobain dong di sini. Bercanda Bisa kalau buat lu berdua ntar gue bikinin. nih. Iya. Nah gitu dong. Boy. Gitu dong. Nah, lanjut. Gue tadi cerita gue belum selesai. Oh iya. Tapi gue sepakat sih dengan kata-kata lu yang lu bilang dengan pandemi kayak gini banyak orang yang terkena PHK segala macam, justru yang Itu orang-orang kasihan tuh, itu sedih gue. orang-orang itu jadi kreatif gitu. Dan sepakat gak sih dengan ada pandemi ini jadi kayak ngajarin kita buat hidup tuh realistis gitu. Sebisa mungkin kita untuk realistis juga gitu sama Iya, hidup. Gitu Tapi nggak bisa pandemi ini menurut gue ada plus minusnya lah. plusnya apa? Di plus itu orang jadi lebih kreatif. Minusnya Minusnya ya itu orang PHK, makin banyak pengangguran, tingkat pengangguran. Benar. Jadi ngebentuk orang-orang yang mau berusaha tuh lebih giat gitu dengan usaha yang bakal dibuat. benar. Tergantung kita lihat dari sisi mana buat masalah pandemi ini. Kalau menurut gue ya, opini gue nih, sotoynya gue gitu. Di masa pandemi ini ada nggak sih orang-orang sekitar lu yang kena bener-bener ngerasain itu dampaknya? Dia ketika dia udah kerja, dapat perusahaan, akhirnya dia PHK gitu sama kantor. Ada nggak kira-kira di gua kayaknya nggak ada gua pengalaman gitu? Kalau di gue bukan orang kerja kantoran sih. Ini mitranya Gojek. Jadi pas masa pandemi ini ya orderan semakin sepi gitu. Oh iya tuh. Itu, itu tetangga gue tuh ada yang Iya. Iya. Temen gua juga ya temen gua. Tadi katanya nggak ada, labil. Lupa gua iya. Terus. Ikut mulu. Ya gitulah. Pokoknya Yes, tapi ngaruh banget sama abang-abang mitra ojek online. Iya sih, kasihan sih. Berarti tuh gue baru tadi. Jadi temen gua ada nih ojek online. Setelah jalan lah ketemu ojek online lain yang udah tua baru bayar. Gue ditanya, Pak, seharian udah dari pagi gitu, udah seharian, udah gitu. Dapat berapa orderan? Baru satu. Udah seharian kok. Wah, itu waktu awal-awal pandemi tuh. Mungkin tapi sekarang kayaknya udah ini nggak sih? Udah lumayan oke lah. Mulai membaik kali ya. Iya, teman-teman gue juga yang jadi mitra ojek online udah bilang lumayan sih untuk sekarang. Kan? Udah lumayan banyak orderan. Tuh, makanya bantu GoFood aja lah. Iya. Iya GoFood. Tapi masa orang lagi ini juga banyak yang masih parno juga sih gitu. Air. Mau GoFood pun juga kayaknya ragu-ragu juga. Kira ujung-ujungnya pun milih buat masak sendiri. Lebih berkreasi di rumah kan. Kan pada akhirnya ya, itulah, itu plus minusnya lah. Plus minus. Akhirnya ada yang dikorbankan, ada yang jadi korban lah. Iya. Tuh. Ya namanya juga bencana dunia kan, bukan Indonesia doang. Kita ngomong-ngomong soal pandemi. Pantun. Enggak. Ngomong-ngomong soal pandemi. Cakep. Enggak pantun, anjing. Ya, Yes. astagfirullahaladzim. Bercanda. Ngomong-ngomong soal pandemi, saran gua untuk kita, buat kita aja nih ya. Buat kita. Jangan sotoy ngasih orang. Enggak buat kita aja. Buat kita. Bedakan menikmati masa muda
dengan menghancurkan masa depan. Karena di umur kita sekarang tuh sangat rancu, maksudnya sangat riskan gitu. Banyak yang kayak ngerasa masih muda, nikmatnya masih muda gitu. Justru dengan lu menikmati masa muda, lu kelewatan segala macam, lu menghancurkan masa depan lu. Tuh, harus balance ya. Iya, takutnya gitu. Jadi cobalah untuk melakukan hal yang sangat baik buat diri lu sendiri. Dan nggak merugikan orang lain ya, pastinya. Dan kalau bisa jangan merugikan orang lain. Dan kalau bisa mendapat lu pribadi pun mendapatkan value dari apa yang lu lakuin. Gitu. Coba dari sekarang gitu. Jangan sampai telat, guys. Coba dari sekarang karena nanti bisa menjadi sesuatu untuk diri lu sendiri di masa akan datang. Di masa yang akan datang dan kita tidak tahu kapan. Oke. Amin. Mungkin itu aja podcast sotoy kita kali ini. Gua Gembel. Gak usah sebut nama gua lah. Presentasi anjing. Iya. Kenalan. Sorry. Mungkin itu aja. Dan bantu subscribe dong. Subscribe. Paham gak sih lu? Gak usah ya Pak. Gak usah lah. Paham tuh dong. Kalau gak cocok mah gak usah. Share bantu ke keluarga. Bye. Dadah.